untuk menyaksikan game kedua untuk hari ini di hari yang pertama dari Grand Final Ruthless Invitational Showdown season yang keempat. E-Rangel yang akan kita saksikan untuk masing-masing tim akan drop di bagian mana aja dan gue yakin beberapa drop zone juga udah mulai pakem untuk dimainkan, tapi yang menjadi rasa penasaran gue juga masih berada di tim RRQ sih karena kan Zerja juga masih ada di sini Oh, bermain. Dan terus bener. kemarin tuh mereka sempat cabut ke Yasnaya pas, cuman kan Yasnaya juga masih ada Talon sekarang main juga kan. Jadi kayak nah, semuanya main dalam satu waktu yang sama, untuk map yang sama, apa yang akan dilakukan oleh tim RRQ sekarang? Itu yang Bener gue tunggu-tunggu. juga ya, RRQ masih belum bisa merebut tanah mereka kembali gitu setelah ada jajahan dari Xerxia dan beberapa percobaan dilakukan juga masih belum terlalu berdampak bagus untuk RRQ di Erangel ini. Jadi kita bakal lihat lagi mungkin gontok-gontokan berikutnya setelah beberapa cara mereka lakukan untuk retake balik school dan apartemen school yang masih belum berhasil. Karena setelah ingat gue tuh mereka sempet nge-split, 2 di school, 2-nya di apartemen school. Itu pun masih belum efektif dan masih bisa diatasin lagi gitu sama Xerxia-nya. Jadi harus berpikir cara-cara yang lain supaya RRQ bisa merebut tanah mereka kembali dan sepertinya mereka masih ingin ngotot dan untuk Iya, mempertahankan bagian school dan apartemen ini dan terjadi kembali di mana Nerpeko yang kembali lagi dipulangkan ke arah lobby begitu cepat. Pick off yang dilakukan oleh Xerxia untuk memincangkan RRQ. betul sekali dan, ternyata masih gontok-gontokan aja ya. Karena memang, gue jadi RRQ juga pusing sih, ke Yasnaya juga salah, ke sini juga salah, ya udahlah mendingan kita latihin, dulu, latihin dan juga latihan untuk gontok-gontokan melawan tim Zorja ya, siapa tahu mereka bisa mendapatkan kekuatan mereka kembali untuk mendapatkan, apartemen-apartemen school ini walaupun memang kaki-kaki atau langkah-langkah yang dibuat oleh tim Zorja ini sudah mulai membuat OVT kalau kata Gen Z atau overthinking menuju ke arah pemain-pemain dari tim RRQ. Kalian bisa lihat dari arah drone camera view tadi di mana tim Zerjalah yang lebih usil untuk kular kilir sementara waktu dari tim RRQ lebih memilih untuk diem sedikit aja lah. Mungkin akan menunggu adanya pemain dari tim Ups, Zerja yang muncul di mana Megamind udah mulai loncat ups. dibarengin dengan Chopper dan akan coba untuk membuntuti dari bagian jendela bisa dapetin satu pemain dari tim RRQ ada threat knock terjadi apalagi dari Snape bisa mendapatkan satu Dua. buah knockdown kembali setelah tadi berhasil untuk mengeliminasi satu pemain dari Zerja yang tiba-tiba aja meninggalkan seorang Chopper the last man standing dari tim Zerja yang udah diketahui posisinya dan bakalan aja coba untuk di rush dari pemain-pemain dari tim RRQ kelihatan super duper low HP dari seorang Chopper dan door yang keduanya tapi Snape tadi harus reload terlebih dahulu. Asa pun juga low HP tapi Earth Z di bagian dalam berhasil untuk dieliminasi so far sehingga dia nggak bisa mungkin untuk memberikan informasi menuju ke arah seorang Chopper sebagai the last man standing yang nampaknya si akan mencoba peruntungannya untuk bisa masuk ke dalam apartemen ini walaupun gak ada prom lagi sama sekali tapi dia hanya bergantung dengan 5 peluru dari shotgunnya ini mungkin untuk bisa mendominasi atau knockdown pemain-pemain dari tim RRQ karena RRQ semuanya low HP super 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 duper low HP tapi ternyata Asa datang memperpanjang asa dari tim RRQ. Ini kemenangan pertama nggak sih Don buat Iya, RRQ pertama. setelah kemarin di liga bertubi-tubi jadi makanan poin untuk tim Xerxia tapi kali ini mereka berhasil memenangkan fight-nya bertemu dengan tim Xerxia bahkan hanya satu korban jiwa tadi yang dirasakan Iya, oleh RRQ tapi gue yakin nggak akan stop di sini. Xerxia menjadi tim yang batu juga menurut gue jadi iya. next match Erangel lagi gue rasa mereka bakal kontes lagi untuk di Erangel dan gue masih dengan komentar yang sama gitu. Lu gontok-gontokan di Erangel menurut gue tuh nggak worth it karena ini map yang akan sangat sering dimainkan gitu loh. Mhm. Kalau lu ngotot di Sanok, oke lah sehari satu match gitu buat Sanok ya. Tapi ini Erangel 3 kali sehari. Udah kayak minum obat gitu. Jadi kalau misalkan lu fight terus dan sering kalahnya itu malah Iya. ngurangin kesempatan buat ngumpulin poin. Iya, benar benar benar. Karena jadinya terlalu fluktuatif. Kalau Iya, misalnya lu menang kayak gini deh, menang sekali di sini, wah bagus gitu kan, dapetin placement point, dapetin eliminasi point, tapi di game selanjutnya lu tusun dengan tanpa eliminasi point kan sama aja bohong, terlalu fluktuatif kalau misalnya lu mau, gontok-gontokan di Rangel seperti yang tadi dibahas oleh Bro Pasta. Tapi kalau berkaca dari
atau untuk PMSL lebih tepatnya, gua sih merasa bakalan masih ada gontok-gontokan school antara Arahyo dan juga Iya, Azerja sih ya. Cuman mungkin bakalan agak sedikit berubah nanti di minggu-minggu setelahnya atau minggu-minggu betul. terakhir. Karena PMSL kan ya. harusnya PMSL ini kan round robin gitu kan, 3 minggu jebret semuanya main kan, nggak cuma satu Harusnya minggu iya. satu minggu kan? Heeh heeh, harusnya mereka bakal jebret langsung main gitu loh dalam 3 minggu itu dan silih berganti juga dan Ya, harusnya, kalau kita berkaca tentang tahun lalu kan sistemnya itu tiap minggu ada rolling group lagi kalau gua nggak ya. salah ya, untuk di tahun lalu PMSL dan yang sekarang kita masih nunggu juga info detail tentang turnamen PMSL ini kira-kira bakal running-nya seperti apa, dan masih menunggu update-update-nya yang akan diumumkan oleh official. Kalau ngomongin bocoran sih kayaknya udah sering kita lihat lah beberapa kali di beberapa postingan media-media, tapi kan kita butuh Ya, detail yang pasti yang nantinya bakal di-announce oleh official. Dan kalau kita betul. ngomongin tim-tim lain gitu yang kayaknya enak banget untuk looting kayak dari arah tim Hell, FaZe Clan, mereka nggak ada yang gangguin sama sekali di bagian gear Gopol. Kalau zaman dulu kan ada tim Indonesia yang ngotot banget buat ngamanin gear container kayak waktu itu EVOS, terus sebelumnya juga dari MRPX kalau nggak Morp waktu itu belum gabung Aura, sama GPX. Aura juga mereka ngamanin bagian apartemen apartemen Gergopol. ya. Tapi kali ini kayaknya nggak ada tim Indonesia yang ingin kontes untuk gangguin di arah Gergopol ini. Hanya bermain di bagian scrappingannya aja. Dan begitu unik juga gitu. Gua ngelihat BTR yang tadi dropnya kalau nggak salah di bagian Zarki. Jadi agak unik gitu untuk tim BTR ini bermain di bagian corner map. Iya ya, corner map. Karena dari kemarin gue melihat BTR-nya pindah-pindah. Banyak banget nggak sih kayak lumayan sering lah. Walaupun memang nggak setiap kesempatan ya atau nggak setiap game, tapi mereka terus-terusan pindah-pindah nggak cuma terjadi di Erangel aja, tapi Sunhawk juga yang barusan saja kita saksikan kan juga mereka sedikit bergeser. Tapi kita akan fokus menuju ke arah Bumi Sports yang tiba-tiba aja itu diculik oleh seorang Dimsy. Enak banget coy, itu darder dornya. Gak ketahuan sama sekali posisi dari seorang Dimsy tadi, dan dengan demikian kita bisa melihat pergerakan dari pemain-pemain yang masih tersisa dari Boom Esports, Ponbit, Frenzy dan juga Yami. Mereka langsung put balls, langsung ngacir sedikit aja, tarik mundur sedikit supaya nggak keculik lagi oleh pemain-pemain dari tim Von. Ya gagal deh Boom. Kenapa gagal? Gagal mau touchdown di situ. Oh iya, Udah karena dijagain keganggu soalnya. ya. Mm, I see, I see, I see. Setengahnya nggak langsung semuanya pulang ke arah lobby. Makanya tadi pas lo bilang gagal, gagal pulang ke lobby kah atau gagal yang lain? Ternyata ya. gagal di maksud yang lain ya. Soalnya Dimsy sendirian kan, pemain-pemain yang poin yang lainnya tuh Iya, masih di sekitaran yang lainnya gitu. betul. Masih di arah-arah lain untuk mereka nge-regroup tuh masih nanti-nanti kayaknya. Masih Mm-mm. ingin memastikan kira-kira daerah mana yang bakal aman untuk mereka juga. Dan tadi gue sempat ngintip ke layar sebelah kiri yang harusnya bentar lagi mapnya akan terbuka lebar di mana MRPX dan BTR harusnya akan segera bertegur sapa di bagian server nih. MRPX udah mulai touchdown dan BTR yang akan mendekat, tapi fight bakal pecah duluan di antara tim Thailand kali ini. FaZe Clan yang tersantap oleh seorang Sky Only, dan lagi-lagi Sky Only masih cukup stabil loh. Gameplay dan apapun yang mereka lakukan masih cukup stabil untuk di Ruthless Season 4 ini. Ya benar, stabil sekali. Sehingga mereka tidak terperosot terlalu jauh dari arah klasemen di grup stage kemarin ya. Tapi kita akan menyaksikan nanti performa mereka akan seperti apa untuk di kesempatan Grand Final ini. Tapi kita update terlebih dahulu dari segi circle. Wah ini sih bakalan terjadi gontok-gontokan, sikut-sikutan dari bagian-bagian ya mungkin barat dan selatan, barat daya juga bakalan ada sedikit penumpukan, apalagi dari arah medium map tadi bisa kalian lihat semua tim berbondong-bondong melakukan rotasi di jalur yang sama dan juga di waktu yang hampir bersamaan juga. Sehingga seperti Yudo Lions kelihatan tadi sama tim Roy Hell pun juga sudah mulai memantau keberadaan atau pergerakan dari tim MRPX juga. Jadi semuanya saling ngeliat-liatan. Barat laut ada BTR Hell, ada juga tim MRPX tadinya. Nah ini dia, bakalan coba untuk mengejar NC2, salah satu pemain yang cukup usil dari Hell. Akan coba untuk mengejar tim MRPX tadi, tapi di belakang mereka sudah mulai kelihatan dari pemain-pemain dari tim Bigetron Red Aliens.
menggunakan beberapa vehicle mereka, tapi di sisi yang lain ternyata NKT berhasil untuk diculik salah satu pemainnya dari tangan tim Talon. Nah, ada threat knock dan digangguin ternyata oleh Alter Ego Ares di sisi yang lainnya. Nah, kamera kita masih fokus menuju ke arah tim Hell yang walaupun tadi pengen engage perang menuju ke arah tim BTR, tapi tim BTR lebih memilih untuk tarik mundur sedikit aja dan pada akhirnya kamera kita berpindah menuju ke arah Talon. Ya, terlalu banyak fight yang terjadi di sini karena udah mulai numpuk di bagian sekitar server ini. Tadi kalau nggak salah ada MRPX, terus ada Hell juga, BTR juga menuju ke arah sana, bahkan Face Clan juga menuju ke bagian server ini. Jadi terlalu crowded di bagian sekitaran server ini. Bahkan ternyata MRPX sudah mulai berpindah duluan, mereka udah masuk ke bagian Stalber dan tembakan kembali lagi dilakukan oleh Face Clan. Tadi Mela mencoba untuk bisa mendapatkan pemain dari BTR. BTR masih terselamatkan sejauh ini, tapi 3-way showdown masih rapat banget di bagian sekitaran server ini. Bahkan dari BTR mereka masih tertahan juga di arah kanan dari Severny-nya. Sorry, bukan di bagian Severny tapi di bagian kanan dari Severny. Udah mulai crowded untuk tim yang datang dari arah utara. Sementara timur yang harusnya juga bakal ramai karena di timur ini ada Yudu, NKT, Roy, bahkan Alter Ego juga mereka ada di bagian sekitaran timur untuk circle yang kedua. Dan Bigetron, langkah apa yang akan mereka ambil? Mereka bergerak beriringan dengan Blue Zone yang sudah mulai menutup juga. Ada Sky Only yang berupaya memotong pergerakan dari BTR tadi. Tapi Roy, kita lihat sedikit ke bagian tengah dari circle ini. Ada satu ternyata yang terjebak di arah pinggiran jalan. Roy, ini ngapain dia di sini? Apakah ada tim yang memantau dia sampai akhirnya dia nggak berani untuk bergerak bebas? Angkring dulu kayaknya karena Iya. emang terlalu flat ya tadi jadi kayak terlalu berbahaya jikalau buka badannya secara 100%. Tapi dari tim Bigetron Red Alliance emang ini udah nggak bisa dielakkan lagi, nggak bisa dihindari lagi pertemuan di barat laut karena emang mau muter segimanapun lu bakalan ketemu lagi, apalagi circle selanjutnya menuju ke arah bagian selatan sehingga mau nggak mau mereka harus lewatin bagian atas sana, bagian-bagian Stalber. Jadi mungkin akan coba untuk dihalau oleh pemain dari tim Hell yang nungguin bagian barat laut tersebut. Ada Face Clan juga di sekitaran mereka. Sementara waktu tim NKT yang tadi sempat culik oleh pemain dari tim Talon, mereka masih sisa berdua tapi berada berdekat-dekatan dengan tim Yudu Alliance yang dimana Yudu Alliance ini masih sisa berempat posisinya. Tapi di sisi yang lain ternyata Rifuin kali ini berada berhadapan-hadapan dengan tim RRQ Ryu. Dan kali ini ada trade talk terjadi antara mereka berdua. Masih ada trading granat atau trading utility. Nah, untuk bisa mungkin menambahkan beberapa knockdown lagi supaya mereka mungkin akan nge-rush jika kalau ada knockdown selanjutnya yang bisa dihasilkan. But in the meantime, ada usaha revive yang sudah berhasil dilakukan oleh tim Void. Dan langsung aja di-rush oleh dua pemain dari tim Void, seorang Nomers yang berada di lantai atas sana. Sudah mulai memasakkan granatnya guna untuk bisa menghalau pergerakan tersebut, tapi di-breaded ternyata No Mercy gak bisa mendapatkan satu nama pun, justru dialah yang langsung saja di-finish dari game ini. Responsif banget tadi untuk yang dilakukan bagi tim Void. RRQ kehilangan satu kembali pemain mereka, bahkan revive kali ini akan mereka lakukan. Masih ada dua pemain RRQ yang bertahan ketika mereka masuk ke bagian Snaya, tapi di bagian lain ada battle di antara tim Indonesia Talon versus MRPX. Satu sudah mulai tumbang, bahkan ternyata dua pemain tumbang dari tim MRPX. Ada threat yang terjadi, Red Face di depan, Sarah juga berhasil diamankan. Dua juga tumbang ternyata dari Talon. Threatnya begitu imbang, dua tukar dua, dan Nexel langsung berinisiasi cepat, tapi RRQ masih komit ya untuk menghadapi tim Void. Satu orang di bagian kanan berhasil mereka amankan, namun Snape masih bertahan di posisi yang sama dan backup dari bagian kanan tadi. Sandwich position membuat Snape gak bisa berbuat banyak. Asa akan menjadi pemain terakhir dari RRQ. Granat ada di tangan, akan dilemparkan ke bagian bawah, tapi ada satu pemain yang begitu siap untuk memberikan tembakan, dan itu dia. Begitu sigap dari tembakan dari pemain Void. Maxius bisa mendapatkan pemain dari RRQ, namun granat juga sempat untuk menumbangkan seorang Maxius, tapi masih ada pemain Void yang lainnya. Maxius akan kembali dibangkitkan dan Talon juga berhasil melakukan revive. Ternyata masih ada buying time yang dilakukan oleh masing-masing tim antara Talon dan juga MRPX. Yoru di bagian belakang sebuah batu, ada sebuah flank dari arah tim Talon. Misery sedikit membelakangi setup dari MRPX. Ada granat dan smoke yang bakal dilemparkan membutakan vision dari arah tim Talon. Tidak dibiarkan Talon mendapatkan informasi lengkap kemanakah setup dari MRPX untuk saat ini. Gue ngelihat Void sama RRQ tadi hampir aja kita ngelihat part 2 tuh adu granat yang menumbangkan kedua-duanya, tapi kita masih fokus terlebih dahulu menuju ke arah dua tim ini. Dari tim Indonesia, Talon dan juga MRPX sama-sama low HP, tapi ternyata
Boboho berhasil langsung di-finish oleh seorang Axel. Dan Talon berhasil untuk menyelamatkan diri mereka dengan 4 punggawa. Masih full house, masih full power. Tapi di sisi yang lain, di bagian selatan dari zona, nampaknya dari tim Bigetron Red Alliance, mereka memantau keberadaan dari Pikmi yang lebih masuk menjorok ke dalam zona. Sementara ada tetangga mereka di bagian pinggiran, ada Semnan yang dengan menggunakan vehicle-nya sudah mulai bergerak dan diculik oleh tim Roy ternyata, yang berada sebenarnya di ujung sana, di bagian lebih utara dari zona ini. Tapi memang dengan vision yang terbuka, Roy bisa untuk menculik satu pemain yang kelihatan nyelonong boy aja dan terlalu terbuka. Tapi karena memang jarak mereka tidak terlalu dekat, sehingga pemain dari Sam9 tersebut masih bisa untuk di-revive. Tapi at least dengan tembakan yang sudah dibuka oleh Roy, baik dari Pikmi, Sam9 ataupun BTR sudah mulai mengetahui dan juga mengendus pola-pola dan juga posisi dari tim Roy Esports yang kali ini akan coba untuk menculik beberapa pemain dari tim Bumi Sports yang pengen masuk di bagian pinggiran zona banget, di bagian barat laut. Untuk sekarang di Bumi Sports sih nampaknya masih anteng-anteng aja, masih adem ayam aja. Maybe bakalan nungguin circle kita yang selanjutnya. Piroy yang notabene udah berada di dalam tengah atau di dalam circle lebih tepatnya, mereka kayaknya barat laut. Untuk sekarang di Bumi Sports sih nampaknya masih anteng-anteng aja, masih adem ayam aja. Maybe bakalan nungguin circle kita yang selanjutnya. Piroy yang notabene udah berada di dalam tengah atau di dalam circle lebih tepatnya, mereka kayaknya yang lebih gitu loh, lebih usil untuk bisa memberikan beberapa pressure menuju ke arah tim di sekitar mereka yang lain. Tapi di arah minimap ternyata sudah ada engagement perang antara tim BTR dan juga kalau nggak salah Hell itu ya, yang dimana langsung aja di push menuju ke arah satu compound tersebut. Itu dia salah satu pemainnya, NC2 dibiarkan sendirian tanpa backup yang terlalu berarti, sehingga bisa dengan mudah tanda kutip di-delete oleh pemain-pemain dari tim BTR. Iya, ini udah mulai chaos tentunya karena terjadi penumpukan di bagian selatan. Bahkan Talon sudah mulai bertegur sapa dengan tim Bumi Esport. Alter Ego juga bisa mendapatkan satu pemain dari Talon tadi. Utara juga ramai, bagian selatan juga ramai. Dan utara ini battle di antara tim-tim Indonesia. Tapi Bigetron satu tumbang lagi-lagi. Sky Only menjadi eksekutor yang begitu handal untuk bisa mendapatkan tim lawan. Satu pemain dari BTR tumbang, namun Lapar masih sigap untuk memberikan backup pada Joker dan memberikan sebuah flank dan Sky Only. Backup yang tepat waktu untuk bisa mendapatkan seorang Lapar, namun Joker juga ditumbangkan karena ada andil dari tim lain. Sam9 dari arah lain bisa memotong sebuah agresivitas dari arah tim Hell. Joker gagal untuk mendobrak menuju ke arah Lapar, dan Lapar harusnya bisa untuk diselamatkan setelah Genfos menyelamatkan seorang Zuxi. Karena Luxi sudah dipulangkan ke arah lobby, Smoke akan dipop up langsung menuju ke arah tengah-tengah rumah sana supaya bisa menyelamatkan seorang Lapar. Tapi hati-hati Genfos, ada Sam9 yang bisa memberikan gangguan dari bagian belakang. Yang ada di bagian tengah cuma satu tim, cuma Pikmi, dan pemain terakhir dari Boom gak bisa bertahan lama, diamankan begitu saja langsung ke arah lobby. Tapi ternyata Boom masih ada satu pemain lagi, Frenzy, yang ternyata menjadi pemain terakhir dari Boom Esports. Wah, ngomong-ngomong BTR sih nggak cuma diganggu oleh Sam9, tapi mereka bisa banget untuk diganggu dari tim Vampire juga. Notabene sebenarnya kekuatan dari Vampire dari hari terakhir di group stage kemarin sedikit terlihat untuk di hari pertama dari Grand Final ini. Tapi di sisi yang lain ternyata Bumi Sports harus hengkang dari game kita kali ini. Bumi Sports untuk status mereka sementara waktu, mereka masih utuh berempat di bagian pinggiran dari zona, ujung-ujung dari Yasnaya Poliana. Tapi mereka harus bergerak untuk bisa masuk ke dalam zona yang benar-benar tricky, sama seperti halnya posisi dari seorang Falak. Tricky banget, low HP dari seorang Falak yang coba untuk diganggu oleh lawan-lawannya tadi, tapi masih bisa untuk selamat. Sementara waktu pemain dari Roy yang lain terculik oleh Pikmi, yakni Falak itu sendiri. Ternyata karena Falak terbuka, langsung diamankan nyawanya di tangan Jobreki yang juga melihat ke arah Shack kecil yang dimana sudah dihuni oleh seorang Liebe dari tim Roy. Tapi beberapa tappingan tersebut masih belum terlalu menghasilkan sesuatu. Pikmi, mereka mengetahui compound yang sedari tadi dihuni oleh BTR masih ada smoke-nya. Mereka pun juga
mantekin ke sebelah sana, tapi ternyata di sisi yang lainnya Sam9 berhasil untuk diamankan oleh tim Yudo Alliance dan kali ini Yudo Alliance akan berhadap-hadapan dengan tim BTR. Ya, tapi BTR masih belum respon ke arah tim Yudo. Namun Yudo bakal membuka tembakannya terlebih dahulu. Tadi mengincar satu pemain dari tim BTR. Lapar masih cukup licin untuk bisa ditangkap oleh seorang adik Luke. Tapi ada granat yang akan dimasak. Genfos cukup matang. Granatnya harusnya bisa mendapatkan satu. Tapi ternyata miss. Malah Genfos yang diamankan oleh seorang Leon DZ. Penempatan granat yang begitu on point tadi untuk bisa mendapatkan satu pemain dari BTR. Bahkan Genfos ingin segera dipulangkan. Granat kedua tadi hampir saja membuat Genfos tumbang. Lapar langsung memberikan sebuah follow up smoke di pop up begitu saja. Dua smoke sudah mulai di pop up, tapi kali ini Zuxi agak sedikit menjaga jarak karena terlalu berbahaya kalau misalkan granatnya datang. Dan itu dia baru dibahas, granatnya bahaya banget, mencicil HP dari pemain-pemain BTR. Zuxi cukup low HP dan dia belum melakukan healing tadi. Langsung prioritas untuk melakukan sebuah smoke dan untungnya Genfos bisa diselamatkan, bisa bangkit walaupun terkenok lagi. Cepet banget kenok laginya. Iya, terlalu cepat karena tadi tiba-tiba aja ada granat terakhir yang nyangsang menuju ke arah tubuh Genfos. Tapi untungnya untuk tim BTR mereka udah sadap terlebih dahulu beberapa smoke. Tapi pixel HP literally itu tadi. Tapi masih bisa selamat dia. Tapi kali ini pemain-pemain dari tim Bigetron sudah mulai dibombardir dengan granat yang gak ada habis-habisnya dari tangan Yudo Alliance dan granat terakhir yang dilontarkan seorang Leon DZ berhasil untuk memfinish pemain-pemain dari tim Bigetron Red Aliens yang emang sedari tadi kocar kacir di bagian pinggiran zona tersebut. Ya, pergerakan BTR betul-betul susah banget ditahan sama Hell, ditahan sama Yudo. Banyak mata tertuju juga menuju ke arah BTR dan BTR pun harus dipulangkan ke arah lobby. Tapi lagi-lagi Alter Ego berhasil masuk menuju ke arah late game dengan 4 anggota mereka. Mulai ada bagi main yang dikirimkan dan poin K diamankan. K mainnya bahkan masih ada backup dari seorang Boychill. Boychill menembak dari bagian belakang dan tabrakan yang begitu sadis dilakukan oleh Alter Ego Ares. 8 eliminasi mereka bukukan, 6 tim tersisa, poin tereliminasi dengan hanya 5 eliminasi. Pikmi pun yang dibuat nyaman tadi karena zona menuju ke arah mereka. Saat ini mereka benar-benar harus mendapatkan cobaan karena Vampire mulai mendekat. Granat dari seorang Tony K sudah mulai dimasak, lempar ke arah dalam rumah. Connect dan bisa memulangkan drone menuju ke arah lobby. Namun Tony K lengah. Tony K lengah, tembakan yang begitu on point tadi. Namun masih ada tim yang bisa mengganggu dari arah belakang mereka. Alter Ego, Yudo, Roy. 3 tim ini masih bisa mengganggu pergerakan dari Pikmi dan juga Vampire. Jobrenki berharap tidak ditemukan, menempel dia di arah tembok dan bagi, tapi ternyata dicek oleh seorang Fluke. Gila, hard check yang dilakukan benar-benar mantap dari Vampire. Coy langsung ngok gitu ke arah jendela, tapi Yudo Alliance is here. Yudo Alliance pengen mengganggu pemain-pemain dari tim Vampire. Mereka tahu ini adalah waktu yang sangat tepat untuk mungkin mengeliminasi pemain-pemain dari tim Vampire. Tapi Alter Ego pun juga berpikir demikian, apalagi posisi mereka lebih dekat menuju ke arah pemain-pemain dari tim Vampire yang dengan sekejap mata seperti Thanos mereka berhasil untuk langsung mengeliminasi pemain-pemain dari tim Vampire. Dengan demikian kita hanya akan melihat adanya 4 tim yang bertahan. Yudo Alliance kali ini giliran mereka untuk nge-lockdown pemain dari tim Alter Ego yang sebenarnya cuma kelihatan ada satu Hans for You dengan menggunakan baginya, masih belum bisa ditembak. Tapi ternyata di sisi yang lainnya Spider-10, the last man standing dari NKT berhasil untuk diculik. Tapi Rosemary versus adik Luke dengan jarak yang cukup tidak terlalu dekat ini, mereka berhasil untuk mengikis half HP bar milik mereka masing-masing, sehingga harus sedikit tarik mundur untuk adik Luke dan juga Rosemary healing terlebih dahulu untuk bisa nge-pulling lagi HP bar yang mereka miliki. Tapi di sini Alter Ego mereka sudah menguasai hampir setengah dari zona kita kali ini. Gila, semua cuy. Menyebar setupnya, ini setup Katulistiwa dalam satu garis yang sama. Bagian barat udah clear untuk tim Alter Ego, sehingga mereka hanya harus menghadapi Roy dan juga Yudo Alliance di depan sana. Itu gokil banget tuh. Cara secure-nya Alter Ego untuk nge-clearing area mereka bener-bener rapi banget gitu. Backline mereka tuh udah bersih banget, udah mereka cek-cekin. Bahkan Vampire udah nggak bisa bertahan lama tadi. Pikmi juga udah nggak ada lagi yang datang dari bagian barat. Pokoknya udah di-clearing banget sama pemain-pemain Alter Ego ini.
Dan split yang mereka lakukan juga begitu padat dan mereka tahu bagian mana yang harus mereka prioritaskan. Karena 3 orang menahan di bagian middle ke arah atas. Sementara Rosemary ditugaskan sendiri di arah selatan untuk memastikan bahwa selatannya itu benar-benar clear untuk alter ego Ares. Mereka hanya tinggal berfokus ke arah depan sana sambil memprediksi zona nanti bakal bergerak menuju ke arah mana. Dan Roy. Satu anggota mereka ternyata punya gilisut dan tidak diketahui oleh pemain dari alter ego. Ya, benar. Belum. Wih, sangat disayangkan tadi. Bro Pasta minum dulu. Agak keselak gue ya. Kayaknya tadi ya. Karena emang ini adalah momen-momen yang menegangkan. Apalagi Rosemary kehilangan setengah HP barnya di tangan adik Luke. Zona. Tiba-tiba saja menjadi terlalu berbahaya. Tapi Zona lebih condong menuju ke arah pemain-pemain dari tim Alter Ego. Mereka mempunyai advantage paling besar untuk di end game kita late game ini untuk bisa menyudahi permainan dari Roy dan juga Yudu Alliance. Apalagi pemain-pemain dari tim Alter Ego ini dengan sigap, dengan cepat mereka langsung sedikit berdekatan. Rosemary dan juga Hans For You sudah mulai regroup berdua. Sementara Boychill dan juga Alpha akan ditugaskan untuk menjaga angle-angle yang berbeda. Apalagi Boychill nih. Lu lihat posisi Boychill depan sendiri. Depinya 1, 2, 3, 4 orang lah at least. Yeah. Dari 2 tim yang berbeda. Ada Flag, ada dari pemain-pemain Yudo Alliance tadi Leon DZ, ada Tux dari Roy dan juga Liebe dari Roy. Tapi ternyata ada satu knockdown yang ditujukan menuju ke arah seorang Tux dari tim Roy dan Yudo Alliance. Nampaknya bakalan mengamankan nama tersebut menjadi eliminasi point untuk mereka. Tinggal cacingnya nih, tinggal Libe yang tersisa. Dia punya gilisut, dia masih belum ketahuan. Dan Boychill yang bakal membuka tembakan yang ternyata terlebih dahulu mengincar pemain dari tim Yudo. Leon DZ yang diincar tapi Leon masih tersembunyi di balik sebuah smoke yang begitu tebal. Rudal smoke kembali diupayakan oleh seorang Boychill namun masih belum bisa mendapatkan hitmarknya karena pemain dari tim Yudo. Satu backup lagi bakal datang namun Lip masih belum kelihatan. Ada Jimmy di bagian atas di sekitar Lip, tapi Lip masih terselamatkan karena nggak ada yang berani buat nembak seorang Lip. Kalaupun tadi Jimmy-nya naik buat nembakin Lip, udah pasti bakal ditembak oleh pemain dari Alter Ego Ares. Jadi secara gak langsung ada backup yang dilakukan oleh AE menuju ke arah pemain terakhir dari Roy saat ini. Tapi Blue Zone sudah mulai menutup, memaksa Lip harus bergerak sekarang juga. Bahkan Lip sudah mulai merespon dengan granat yang ada di bagian tangan. Dan itu dia Leon DZ. Nongol tiba-tiba Boychill-nya tumbang dan ternyata terjadi. Hans Mori memberikan backup di waktu yang tepat. Begitu cepat, Jimmy bahkan berhasil diamankan 2 takedown dari Yudo. Satu di antaranya sudah dipulangkan dan Roy somehow dia masih mengganggu bahkan bisa mendapatkan 1 tambahan pun dieliminasi. Ada semua pergerakan, adik Luke tumbang. Yudo hanya tersisa 1 kali ini dan Roy termakan oleh zona. 2 tim tersisa, tinggal Flux yang masih hidup dari Yudo sudah mulai terspot di bagian rumah. Smoke menandakan ada orang di dalam rumah dan langsung digempur peluru panas dari Alter Ego Ares. Rosemary pun gak takut, gak gentar, face merah yang penting chicken. Molotov juga bakal menjadi saksi. Semuanya kanan kiri Flux. Berdoalah semoga bisa selamat. Tapi sepertinya sulit untuk kamu menyelamatkan diri. Kobaran api asmara sudah mulai tersebar di arah rumah. Tapi Flux masih tak gentar, granat dipantulkan. Dan itu dia momen terakhir dari Flux. Dan back to back chicken dinner untuk Alter Ego Ares. Gokil, back to back coy.